warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar di Kebun Raya Purwodadi. Menikmati segarnya alam sekaligus menambah pengetahuan tentang tanaman akan kita dapat di Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan. Lokasi Kebun Raya Purwodadi beralamat di Jalan Raya Surabaya Malang KM 65, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ini merupakan jalan raya yang menghubungkan 3 kota, yaitu Malang, Surabaya, dan Pasuruan. Kebun Raya Purwodadi yang juga dikenal dengan nama Hortus Iklim Kering Purwodadi didirikan pada tanggal 30 Januari 1941 oleh Dr. L.G.M. Bas Becking. Kebun ini merupakan salah satu dari 3 cabang kebun raya di Indonesia, Kebun Raya Bogor, yang memiliki tugas dan fungsi mengkoleksi tumbuhan yang hidup di dataran rendah kering. Tak tanggung-tanggung, ada lebih dari 2000 jenis tumbuhan dengan total jumlah spesies mencapai lebih dari 11.000 yang menempati area seluas 85 hektar. Sementara lokasinya berada di ketinggian 300 mdpl, menjadikan cuacanya juga relatif sejuk, sehingga cocok menjadi pilihan destinasi wisata bersama keluarga ataupun sahabat. Meskipun memiliki ribuan koleksi tanaman dan taman yang luas, pengunjung tidak perlu membayar mahal untuk berwisata ke kebun raya ini. Harga tiket masuk ke kebun raya terbilang murah. Beberapa spot juga tersedia khusus sebagai area rekreasi, sehingga bisa menjadi pilihan untuk berwisata keluarga dan anak-anak agar tidak membosankan. Beberapa area tematik bahkan cukup populer di KRP. Berikut beberapa di antaranya. Taman Bougainville. Taman Bougainville merupakan salah satu area favorit pengunjung karena memiliki pemandangan yang menarik, terutama untuk berfoto. Bunga Bougainville yang berwarna merah, merah muda, hingga oranye tampak begitu mencolok di antara hijaunya tanaman sekitar. Taman Meksiko. Taman Meksiko salah satu taman tematik yang ada di Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan. Tumbuhan khas daratan Meksiko seperti jenis kaktus-kaktusan juga menjadi koleksi di KRP. Menempati area khusus bernama Taman Meksiko, tanaman yang berukuran besar di area kering ini sangat menarik perhatian. Hal ini lantaran suasananya yang berbeda, tidak seperti di kawasan tropis. Greenhouse anggrek. Bagi pecinta tanaman anggrek, jangan lewatkan untuk masuk ke rumah kaca yang mengkoleksi lebih dari 2000 bunga anggrek ini. Terdiri dari 319 jenis, di mana 7 diantaranya merupakan anggrek endemik Jawa Timur. Beberapa koleksi juga merupakan jenis anggrek yang sudah sangat langka keberadaannya di alam. Jajaran pohon janglot. Jajaran pohon yang tertata rapi di sisi kiri dan kanan jalan setapak mungkin terkesan biasa saja, namun akan menjadi menarik jika jenis pohonnya yaitu pohon janglot.
pohon yang menjulang tinggi dengan batang kurus dan dedaunan kecil akan memberi tampilan visual yang tak biasa. Danau wisata. Sudah cukup puas berkeliling dan belajar mengenal tanaman, cobalah untuk bersantai di danau wisata. Selama di area satu ini, pengunjung bisa menikmati pemandangan alam tropis KRP sekaligus bersantai di wahana bebek-bebekan. Taman Tumbuhan Akuatik. Area Taman Tumbuhan Akuatik di Kebun Raya Purwodadi. Hal yang cukup unik dari KRP yaitu adanya kolam renang anak. Ya, pengunjung yang membawa anak-anak juga bisa mengajaknya bermain air di kolam renang. Menariknya, tentu saja karena lokasinya yang berada di dalam kebun raya, sehingga memiliki suasana yang khas dikelilingi rimbunnya pepohonan. Islam telah mengajarkan prinsip-prinsip dasar mengenai pelestarian keanekaragaman hayati, khususnya tumbuhan. Al-Quran telah menerangkan kepada umat manusia bahwa tumbuhan memiliki keanekaragaman, baik di tingkat jenis maupun genetik. Allah juga menyuruh kita untuk memperhatikan perkembangan buah hingga matang, kemudian memanfaatkan buah yang matang tersebut. Setelah itu, kita disuruh untuk menunaikan zakat dari hasil panen buah yang telah kita tanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadhiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nahli min tal'iha qinwanun daniyatu wa jannati min a'nabi wa zaituna warrumana mushtabiha wa ghayra mutasyabih unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'ihi inna fi dzalikum laayatil liqaumin yu'minun. Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Islam menganjurkan untuk menanam tumbuhan dan melarang untuk merusaknya. Secara khusus, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan
tentang tetumbuhan dalam banyak ayatnya. Hal tersebut karena Islam memandang bahwa tetumbuhan adalah sesuatu yang baik dan indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan Subhanallah al-azim wa bihamdih, maka akan ditanamkan baginya sebuah pohon di surga." Melihat Islam memandang baik tetumbuhan, maka tak heran Islam juga menganjurkan umatnya untuk memperbanyak menanam tumbuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim menanam atau bercocok tanam, kemudian tanamannya dimakan oleh burung, manusia, atau binatang ternak, melainkan menjadi sedekah baginya." Di samping itu, Islam juga menganjurkan umatnya untuk tidak menebang pohon secara sembarangan. Sesungguhnya, menebang pohon tanpa ada kebutuhan yang dibenarkan termasuk membuat kerusakan di muka bumi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan apabila dia berpaling dari mukamu, dia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman serta binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan." Hima, konservasi alam, warisan Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk melindungi dan menjaga alam dan lingkungan. Pada masa kekhalifahan, peradaban Islam di semenanjung Arab memiliki dan menjaga kawasan konservasi yang disebut hima. Hima merupakan zona yang tak boleh disentuh atau digunakan untuk apapun bagi kepentingan manusia. Tempat tersebut digunakan sebagai konservasi alam, baik untuk kehidupan binatang liar maupun tumbuh-tumbuhan. Sebelum ajaran Islam turun, masyarakat Arab juga telah mengenal hima. Pada era pra-Islam, hima sering digunakan untuk melindungi suku-suku nomaden tertentu dari musim kemarau yang panjang. Hima yang cenderung subur karena mengandung banyak air dan rumput digunakan sebagai tempat menggembala ternak. Para pemimpin suku-suku nomaden yang cerdik menggunakan hima untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Menurut Al-Syafi'i, seorang ilmuwan muslim di era keemasan, pada masa pra-Islam, hima digunakan sebagai alat untuk melakukan penindasan terhadap suku-suku lain. Para sejarawan muslim di masa kekhalifahan juga kerap mengupas masalah ini. Pada masa pra-Islam, hima berada di bawah perlindungan dewa suku-suku tertentu. Baik tumbuhan maupun binatang di dalam hima sangat dilindungi, sehingga binatang-binatang di dalam hima memiliki hak istimewa, yakni berkeliaran sesuka hati, merumput tanpa ada gangguan manusia. Setelah datangnya agama Islam, konsep hima sebagai tempat perlindungan binatang dan tumbuhan tetap dilestarikan. Para khalifah terus menyerukan dan mempraktikkan perlindungan terhadap hima. Pada masa kejayaan Islam, para khalifah kerap mengatakan setiap spesies binatang memiliki bangsanya sendiri. Pada masa itu, menjaga hima menjadi sebuah kewajiban religius dibandingkan kewajiban komunitas.
Selain itu, ajaran Islam menegaskan kehadiran sebuah hima harus memberi keuntungan lingkungan bagi masyarakat. Nabi Muhammad SAW juga pernah membuat hima al-Naqi yang terletak di dekat Madinah sebagai tempat kavaleri dan membuat kota Makkah dan Madinah sebagai dua tempat suci yang tidak boleh diganggu gugat keberadaannya. Nabi melarang berburu binatang pada radius 4 mil di sekitar kota Madinah. Selain itu, masyarakat juga dilarang merusak tanaman dalam radius 12 mil di sekitar kota tersebut. Nabi Muhammad SAW dan para khalifah benar-benar keras dalam menerapkan hukum terhadap hima. Dalam ajaran Islam, hima menjadi tempat yang diharamkan untuk perburuan dan menjadi tempat yang sakral di mana binatang dan tumbuhan yang di dalamnya dilindungi. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang komandan perang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang menemukan seorang budak yang memotong tumbuhan yang ada di dalam hima. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas memukul budak tersebut dan mengambil kapak dari tangannya. Lalu wanita yang merupakan saudara si budak mendatangi Khalifah Umar dan melaporkan apa yang dilakukan Sa'ad terhadap budak tersebut. Kemudian Umar berkata, "Kembalikan kapak dan baju budak tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunimu." Sa'ad menolak dan berkata, "Saya tidak akan melanggar apa yang Nabi perintahkan kepada saya. Tetapi jika kamu suka, saya akan mengganti rugi." Kemudian Sa'ad mengatakan bahwa Nabi pernah bersabda, "Siapapun yang melihat seseorang memotong pohon di dalam hima, maka dia harus memukul orang yang memotong pohon tersebut dan menyita alat yang digunakan untuk memotong pohon tersebut." Setelah itu, Khalifah Umar menerapkan hukuman tersebut bagi siapa saja yang merusak pohon di wilayah hima. Di kota Madinah, ketika sahabat Nabi Abu Sa'ad Al-Khudri melihat seekor burung berada di tangan beberapa pemuda, dia mengambil burung tersebut dari tangan pemuda itu dan membebaskan burung tersebut terbang ke alam bebas. Sementara itu, sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari pernah melihat beberapa anak laki-laki mengepung seekor rubah di sebuah sudut kota Madinah. Kemudian dia berkata, "Ini merupakan tanah yang diharamkan untuk berburu." Ada beberapa tipe hima di tanah Arab yang memiliki aturan berbeda dalam melindunginya. Pertama, ada hima yang tak boleh digunakan untuk menggembala ternak. Namun, memotong pohon di wilayah hima diperbolehkan selama periode tertentu di mana pohon telah tua dan sudah menghasilkan bunga dan buah. Kedua, ada hima yang digunakan untuk menggembala ternak dan memotong pohon diperbolehkan hanya setelah pohon berbunga dan menghasilkan buah. Hal ini membantu pembibitan alami ditanam musim berikutnya. Ketiga, menggembalakan ternak diperbolehkan sepanjang tahun, tetapi jumlah dan tipe binatangnya ditentukan. Selain itu, memotong rumput tetap diperbolehkan. Keempat, hima sebagai tempat perlindungan lebah-lebah, sehingga menggembalakan ternak hanya diperbolehkan setelah musim bunga. Kelima,
Hima sebagai tempat konservasi. Konsep hima di era modern. Zaman telah berubah. Suku-suku nomaden di semenanjung Arab kini berada di bawah pengawasan pemerintah. Sedangkan binatang ternak berada di peternakan dan mendapatkan makanan dari pabrik dan pemiliknya. Namun, negara-negara Arab tetap melestarikan hima beserta fungsinya hingga sekarang. Berdasarkan sebuah laporan, pada tahun 1950, di Arab Saudi terdapat 3.000 hima. Kini jumlah hima di negara itu sudah mulai berkurang. Konsep tempat konservasi alam sebenarnya mengadopsi konsep hima di mana binatang dan tumbuh-tumbuhan di tempat konservasi alam itu dilindungi. Binatangnya tidak boleh diburu dan pohon-pohonnya harus dilestarikan. Sedangkan hima di Suriah memiliki sistem yang memungkinkan binatang besar seperti onta dan kuda diperbolehkan masuk hima. Tetapi kambing yang merusak rerumputan dengan makan secara rakus tidak boleh masuk hima. Namun peraturan tersebut sepertinya banyak dilanggar karena kurangnya pengawasan dari pemerintah. Di zaman, sistem hima sangat efektif dan menyebar luas di hampir seluruh wilayah negara tersebut. Namun sejak pertengahan abad ke-20, hima mulai berkurang jumlahnya karena adanya faktor sosial ekonomi yang kian mendesak. Hal serupa juga terjadi pada hima yang berada di Yordania. Hima sebelum abad ke-20 jumlahnya sangat banyak di negara-negara Arab. Meskipun akhirnya jumlahnya semakin menurun dari tahun ke tahun. Tetapi pada zaman sekarang, negara-negara di dunia lebih mengenal konsep konservasi alam yang sebenarnya juga merupakan konsep hima. Guna melestarikan konservasi alam, masyarakat perlu memiliki pengetahuan luas tentang pentingnya untuk menjaga alam tetap lestari, termasuk binatang dan tumbuhan. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah di negara-negara di dunia lebih gencar untuk mengkampanyekan program pelestarian alam. Program pelestarian alam bisa berupa pembentukan agen-agen yang bergerak dalam pelestarian lingkungan, mendidik para siswa sejak dini dan masyarakat terhadap pentingnya melestarikan alam, membekali masyarakat dengan berbagai macam training untuk melestarikan alam. Namun untuk membangun masyarakat modern yang peduli terhadap lingkungan memang tidak mudah. Semua itu membutuhkan waktu dan pengorbanan. Akibat kurangnya kepedulian umat manusia dalam melestarikan lingkungan hidup, dunia kini mengalami pemanasan global. Ilmuwan Muslim ahli tumbuhan. Al-Dinawari adalah seorang ilmuwan Muslim yang ahli di bidang tumbuh-tumbuhan. Beliau lahir pada tahun 820 Hijriah di kota Dinawari yang pernah hancur karena serangan bangsa Mongol. Beliau memiliki nama lengkap Ahmad bin Dawud al-Dinawari al-Hanafi atau Abu Hanifah. Al-Dinawari terkenal sangat cerdas dan aktif pada masanya. Beliau mempelajari ilmu astronomi, matematika, dan mesin di Asafan, Irak. Di samping itu, beliau juga belajar ilmu bahasa dan puisi di Kufa dan Basra, Irak. Sehingga tak heran jika Al-Dinawari
menjadi ahli di berbagai bidang seperti astronomi, ilmu hewan, sejarah, ilmu bumi, bahasa, dan etnografi atau ilmu tentang kebudayaan suku-suku bangsa. Beliau juga dikenal sebagai ahli tumbuh-tumbuhan. Beliau memiliki minat yang besar pada dunia tumbuh-tumbuhan. Beliau banyak melakukan penelitian untuk mendalami tempat tumbuh-tumbuhan itu hidup dan iklim yang sesuai untuk pertumbuhan tumbuh-tumbuhan tersebut. Untuk mendukung penelitian, beliau menggunakan hadis-hadis dan syair-syair tentang tumbuh-tumbuhan. Al-Dinawari juga mencatat berbagai nama tumbuhan dan nama buah-buahan. Muslim, pendiri kebun raya pertama kali. Umat Islam di era keemasan begitu menyukai dan menggemari tanaman. Tak heran bila kemudian di kota-kota Muslim kala itu tersebar begitu banyak taman dan kebun. Menurut A. Watson, orang-orang Muslimlah yang merintis dan pertama kali membangun kebun raya atau botanical garden. Kecintaan Muslim di era kejayaan terhadap tanaman, baik bunga maupun pohon buah-buahan, begitu tampak dari puisi-puisi zaman Abbasiyah. Raudiyah atau syair tentang taman menjadi salah satu tema puisi yang utama di abad ke-8 Masehi hingga ke-10 Masehi. Melalui puisi-puisi bertema taman, para penyair masa itu menggambarkan betapa sejuk dan teduhnya kota waktu itu. Selain itu, para penyair melalui puisi dan syairnya juga melukiskan semerbak aroma wangi bunga dan gemericik irama air yang mengalir di taman dan kebun. Genre syair bertema taman dan kebun, papar Watson, pada abad ke-11 Masehi mulai digandrungi umat Muslim di Andalusia, Spanyol. Hal itu membuktikan bahwa masyarakat Muslim di era itu begitu menyukai taman dan kebun. Para pemimpin dan masyarakat Muslim di era kejayaan menjadikan taman dan kebun sebagai karya seni yang monumental. Dari ratusan ribu taman, Watson mencatat, di era kekhalifahan terdapat beberapa taman atau kebun yang begitu spektakuler, taman yang begitu indah dan mempesona, tutur Watson. Selain itu, taman era keemasan Islam yang begitu elok dan memikat adalah Taman Hafsid di Tunisia. Hafsid merupakan penguasa dari dinasti Fatimiyah. Watson juga mengungkapkan taman di Istana Raja yang berada di Fes dan Marrakesh, Maroko juga begitu bagus. Sedangkan kebun raya yang paling menakjubkan di era itu adalah kebun raya Abd ar-Rahman Amir pertama dinasti Umayyah di Spanyol. Demikian pembelajaran kali ini tentang Kebun Raya Purwodadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.